Makan atau bernunggah kebersamaan kita. Topik atau judul dari lagu ini pas banget ya dengan tema yang akan kita bahas, How Many Lies, yang dibawakan oleh Luca Giaco ya. Lagunya santai tapi dari kalimat atau juga tutur yang disampaikan itu tadi dalam banget ya. Selamat pagi smart listener dan juga sahabat yang bergabung pagi hari ini. Anda tengah menyimak Smart Happiness dan saya sudah bersama-sama dengan motivator nasional di bidang leadership and happiness, ada Pak Arfan Pradiansyah. Selamat pagi Pak Arfan. Selamat pagi Mbak Ola, apa kabar hari ini Mbak? Lagi menghitung kira-kira berapa banyak ya bohongnya ya gitu. Pagi ini udah berapa banyak nih bohongnya? Iya. Pagi ini belum sih Pak Belum ya? Arfan. Oke, nah judul judul lagu dan topik kita pas banget ya, How Many Lies, dan bicara tentang kebohongan. Kemarin saya sempat tanya kepada Pak Arfan, ini kebohongannya mengarah ke apa ya? Ternyata the whole our life ya, Pak Arfan ya, kalau Betul, berbicara betul Mbak Ola. tentang kebohongan ya. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan topik kita, mungkin dari lagunya, karena dari liriknya aja itu tadi santai sih gitu ya, bawainnya iramanya bosas gitu sih gitu ya. Tapi dalam liriknya, silakan di bagian mana Ya, yang Pak Arfan ingin highlight dulu. betul sekali Mbak Ola ya. Jadi ini lagu dari Luca Giaco, judulnya How Many Lies. Jadi kita diajak untuk menghitung nih berapa banyak kebohongan yang kita buat gitu Mbak Ola ya. Dan lagunya saya suka banget, terutama Mm-mm. iramanya, karena saya adalah salah satu penggemar musik bossa nova. Dan saya kira saya bahkan Oke. terakhir kali mikir-mikir, saya sebetulnya lebih suka bossa nova daripada jazz gitu. Mm. Ya. Oke. Nah, lagu ini bercerita tentang orang yang merasa dirinya dihianati oleh pasangannya gitu. Ya, dulu Mm-mm. pasangannya begitu baik, begitu melindungi, dapat dipercaya. Sekarang hal itu sudah sangat sulit untuk dilakukan dan pasangannya Oke. sangat sulit untuk dipercaya lagi. Ya, nah mari kita lihat syairnya, ini bagus sekali Mbak Ola. Jadi dia bilang begini: Once there were times, once there were reasons filled with rhymes. Mm-mm. Everything shared, everything told. Ya, you keep me so warm. Dulu pernah suatu waktu, dulu pernah alasan-alasan dikatakan begitu indah. Segalanya Mhm. dibagikan, segalanya diceritakan. Kau Mhm. menjagaku begitu hangat. Protect me from all those mighty storms. Melindungiku dari segala badai. And dreams seem so old. Impian-impian kita sekarang sepertinya sudah usang. Dia bilang begitu ya. So look at us now. Just look at us now. With our hands on our heart. Sekarang cobalah lihat diri kita sekarang dengan tangan di hati kita. And lines on our brow. Dan garis di alis kita. How many lies must we tell? Berapa banyak kebohongan yang kita sampaikan? How many lies must we see? Berapa banyak kebohongan yang harus kita lihat? How many times must we say it's for the best? Berapa kali kita harus bilang ini untuk yang terbaik? And leave truth as the casualty. Dan meninggalkan kebenaran sebagai korban. Itu Mbak Ola. Oke, nah bicara tentang bohong kan ada banyak yang nanti kita akan gali ya lebih dalam ya Pak Arfan, karena ada banyak yang mengatakan kalau cuma bohong-bohong doang nggak apa-apa lah, ketimbang tipu-tipu gitu ya, ketimbang memanipulasi misalkan seperti kayak gitu. Nanti kita akan coba lihat sebenarnya perbedaannya atau derajatnya begitu. Nah Pak Arfan, dalam tujuan perbincangan ini kan adalah mengingatkan kita bahwa kebohongan itu sebenarnya bisa menunjukkan siapa kita, kredibilitas kita tuh seperti apa. Nah, Betul. mohon mohon koreksinya kalau saya salah. Benar nggak bahwa kebohongan atau apa yang kita lakukan ketika kita berkata tidak benar itu sebenarnya menunjukkan siapa kita yang sesungguhnya. Bagaimana tanggapan Pak Arfan? Betul sekali Mbak Ola ya. Karena banyak sekali orang yang berbohong dan merasa sukses dengan kebohongannya. Taunya sukses dari mana? Taunya sukses adalah kok orang yang saya ajak ngomong ini percaya gitu, kayaknya percaya gitu. Terus Oke. orang yang saya ajak ngomong ini kok tidak mengcounter gitu. Ya kan kalau dia tahu ini bohong kan dia mestinya mengcounter kan. Nggak begitu gitu. Faktanya bukan begitu. Kok Betul. dia diem aja ya gitu. Nah, kemudian kita mengatakan bahwa oh kalau gitu bohongnya saya itu sukses. Dan kemudian kita jadi ketagihan untuk berbohong karena kemudian di lain waktu kita akan mengulangi hal yang sama gitu untuk kejadian yang berbeda mungkin.
Nah, pertanyaannya adalah apa benar kalau orang kelihatannya percaya, manggut-manggut, senyum gitu ya, kemudian tidak mengcounter kita, apa benar itu kebohongan kita sudah sukses, Bola? Belum tentu. Ya sesaat itu iya kelihatannya sukses gitu ya. Padahal sebenarnya mungkin kita sedang membuka lagi, karena kita lengah, artinya kita merasa bahwa kita sukses, akhirnya kita mungkin akan menumpuk kebohongan-kebohongan lebih besar lagi. Yang suatu saat justru itu bisa meletus begitu. Betul, betul. Dan itu yang seringkali saya lakukan ketika melihat ada orang yang bohong, Bola. Oke. Ketika saya melihat ada orang yang bohong, saya tidak akan pernah mengcounter kebohongan itu. Karena saya tidak ingin cari masalah sama orang itu kan. Ngapain saya cari masalah sama orang itu kan? Saya Ya, tidak akan mengcounter, saya hanya akan iya iya aja, oh iya iya. Padahal yang ada dalam pikiran saya adalah oh orang ini sedang berbohong gitu. Dan kemudian nanti ketika kita sampai di kantor kita baru ngobrol nih sama tim member kita bahwa oh kayaknya bukan itu sebenarnya yang dimaksud. Tadi dia ngomong itu dia berbohong gitu. Jadi ternyata tim member saya juga menangkap hal yang sama gitu. Walaupun di depan orang itu kita manggut-manggut, ketawa-ketawa, sekedar ingin menjaga hubungan baik, sekedar tidak ingin cari masalah gitu. Tapi Oke. sebenarnya kredibilitas orang itu di mata saya sudah menurun gitu. Sudah menurun Oke. drastis. Ini masalah trust gitu. Dan nanti kita akan lihat bahwa manusia itu sejak kecil bahkan ya dilengkapi oleh Tuhan dengan keahlian untuk Pak, mendeteksi kebohongan. baru saya mau nanya, Pak. Kok bisa sih Pak Arfan bisa merasakan orang itu bohong gitu kan? Ya, Kalau kalau di kepolisian ada detektor lies gitu kan. betul. Ada alat ini untuk mendeteksi ini orang ini bohong apa enggak. Tetapi oke tadi Pak Arfan sudah menjawab, kita sebenarnya sudah diperlengkapi itu. Pak Arfan, kita akan gali ya di sesi berikutnya. Kita mau gali dari sisi alasan alasan yang paling kuat ya, kenapa sih orang tuh berbohong? Apakah sekedar menutupi ketidakberaniannya untuk mengakui gitu, atau sebenarnya ada hal yang ingin ditekan, yang ingin ditutupi begitu. Kita bahas ini nanti di sesi berikutnya ya. Siap, Smart Bola. listener dan juga sahabat yang bergabung, Anda boleh kasih respon dong. Anda kalau ketemu sama orang yang ngebohongin Anda, pernah nggak kejadian kayak gitu ya? Apa yang Anda lakukan? Apakah setelahnya Anda memang benar-benar nggak percaya lagi, atau Anda benar-benar yang putus hubungan begitu? Ya artinya kalau tadi Pak Arfan ya sekedar menjaga hubungan baik, masih dijaga hubungan baiknya. Kalau Anda sendiri gimana pengalamannya? Anda benar-benar putuskan, nggak mau lagi berhubungan atau kayak gimana? Kita sambung dan Anda boleh kirimkan itu ke 0812 11 12 959 atau juga di kanal YouTube di channel Smart FM. Kami jeda sesaat. Dan juga sahabat yang bergabung, topik pagi hari ini tadi kan Pak Arfan berkata atau menyampaikan ya bahwa berbohong ya, how many lies di dalam kehidupan kita, ini topik yang akan kita bahas ya. Berbohong itu menurunkan kredibilitas kita di depan orang lain, bahkan terhadap diri kita sendiri. Nah, saya mengajak Anda untuk ikut serta dalam perbincangan ini ya. Ada kalau pernah nggak punya pengalaman, apakah itu dibohongin oleh pasangan, ya, dibohongin oleh rekan kerja, dibohongin oleh anak, misalkan seperti itu. Nah, atau dibohongi oleh partner bisnis. Nah, apa yang Anda lakukan, ya, pada saat Anda tahu dibohongi, bahkan terbukti lah gitu. Apakah Anda benar-benar langsung putus hubungan, Anda kasih kesempatan lagi, atau seperti apa? Silakan Anda boleh share ke 0812 11 12 959 dan juga di YouTube di kanal Smart FM. Kalau Anda nggak mau sebutin siapa orangnya juga nggak apa-apa kok. Ini sedikit ceritanya aja gitu ya. Kita juga nggak pengen publikasiin cerita Anda juga yang confidential. Nah, saya mau menyapa Anda dulu. Izin ya Pak Arfan ya, saya mau menyapa ada smart listener yang ada di Makassar dan juga Manado. Selamat pagi. Kemudian ada yang di Banjarmasin dan juga Balikpapan. Saya ingin menjumpai juga Anda yang ada di Palembang, Pekanbaru dan juga Medan. Tetap semangat. Kemudian di Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, Bogor, dan kota-kota di sekitarnya. Kita sambung bahasan kita di kesempatan pagi hari ini. How many lies ya? Kalau tadi Pak Arfan bilang, ya saya merenung juga gitu, semalaman gitu. How many lies? Kayaknya banyak banget ya gitu kan. Waduh gitu ya. Nah, tapi bicara tentang kebohongan ini gitu, berhitung tentang apa yang ya artinya berhitung soal kebohongan gitu. Pak Arfan, secara fundamental apa sih sebenarnya kalau Bapak perhatikan ya, yang menjadi dasar orang tuh berbohong? Sekedar nggak berani mengungkap atau ada sesuatu yang lebih krusial yang ditekan? Terima kasih banyak, Mbak Ola. Ini pertanyaan yang bagus sekali ya.
ada banyak alasan kenapa orang yang berbohong begitu ya. Ada alasan yang masih bisa dibenarkan, ada yang tidak bisa dibenarkan. Tetapi kebanyakan orang berbohong itu karena dia nggak ngerjain PR, karena dia punya banyak kesalahan, dan dia tidak mau kelihatan jelek gitu. Karena ada banyak juga orang yang nggak ngerjain PR, orang yang punya banyak kesalahan, tapi mau bertanggung jawab. Dia tidak perlu berbohong. Dia mengakui saja, oh ya, maaf, saya tidak menunaikan janji saya. Nah, itu kan selesai. Saya akan perbaiki perilaku saya di masa yang akan datang. Maaf, saya memang nggak ngerjain PR. Nih kalau anak sekolah nih ya, saya memang nggak ngerjain PR, saya memang nggak belajar. Saya minta maaf gitu. Kan selesai. Kan tidak harus berbohong kan? Jadi tidak semua orang yang bersalah itu berbohong. Jadi dasarnya kenapa orang itu berbohong, Mbak Ola? Karena dia bersalah. Karena kalau dia tidak bersalah, dia tidak perlu berbohong. Karena orang yang melakukan hal yang bagus, justru ingin diketahui orang. Orang yang melakukan hal yang benar, justru ingin, dalam tanda petik, ingin pamer gitu. Ini saya melakukan hal yang benar nih. Nah, saya bohong kenapa? Karena saya melakukan hal yang salah. Gitu. Nah, tetapi tidak semua orang yang melakukan hal yang salah bohong. Orang yang bohong itu adalah orang yang melakukan hal yang salah tapi ingin kelihatan benar. Orang yang melakukan kelalaian, ketidakbaikan tapi ingin dilihat baik gitu. Jadi sebetulnya double kesalahan gitu. Dosanya double. Udah salah, kemudian tetap ingin dilihat baik dan tidak mau bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dia lakukan. Itu Mbak Ola. Oke, berarti tadi kan Pak Arfan mengatakan gitu ya, ada banyak PR yang nggak dilakukan, terus dasarnya dia bersalah dan dia ingin tetap kelihatan baik. Nah, apakah ini memang juga berlaku di dalam semua kasus ya? Bagaimana kalau misalkan kasus ini terkait misalnya dengan pasangan ya, berbohong ya, nggak ada apa-apa kok, nggak ada hubungan apa-apa gitu dengan Ya. sekretaris saya misalnya seperti itu ya. Itu apakah dia karena tidak melakukan banyak PR? PR di sini apakah termasuk dia menjaga kesetiaan, itu termasuk PR juga ya Pak Arfan? Betul, betul sekali ya. Suami-suami yang berbohong itu adalah karena dia melakukan banyak sekali kesalahan gitu. Kalau dia tidak melakukan kesalahan kan nggak ada yang perlu ditutupi kan? Iya, iya, betul, Jadi, betul. kalau orang ingin tidak berbohong, caranya gimana? Ya jangan lakukan kesalahan. Jangan melakukan kesalahan. Pak, Selama kita bagaimana masih melakukan kesalahan, selama itu juga kita akan terus berbohong, pasti. akan terus berbohong ya? Pak, bagaimana tanggapan Bapak dengan kalimat yang mengatakan gini, ya kalau nggak ketahuan itu namanya belum bohong lah. Kalau udah ketahuan tuh baru disebut bohong. Nah, Gimana Pak Arfan? ini juga kan saya bilang tadi, kita menganggap sukses ketika kita belum ketahuan. Padahal banyak sekali, saya mengalami ya, ketika saya berada di posisi korban ya, Mbak Ola ya. Ketika saya berada di posisi korban, apakah saya menunjukkan kepada dia bahwa, kamu bohongin saya nih ya? Enggak, Mbak Ola. Saya tidak pernah melakukan itu. Alasannya kenapa? Karena pertama saya tidak ingin mempermalukan orang itu. Ya kan, kalau ada orang bohong di depan kita, terus kita buktikan bahwa dia bohong, kan dia malu. Kalau dia malu, akhirnya kan hubungan rusak. Kalau hubungan rusak, kan saya juga yang rugi gitu. Nah, saya tidak ingin mengambil resiko itu. Udah saya dibohongin, saya rugi juga gitu. Nah itu, jadi ketika Anda berbohong, kemudian orang yang ada di depan Anda itu kayaknya baik-baik saja, biasa-biasa saja, malah tersenyum, menunjukkan kehangatan, bukan berarti dia percaya sama Anda. Dia nggak ingin cari masalah sama Anda. Nah, pertanyaannya juga adalah, apakah kalau orang yang dibohongi itu pasti akan memutuskan hubungan? Belum tentu. Oke. Kita akan lihat, kita akan kalkulasi, masih ada gunanya nggak saya berhubungan sama orang ini? Iya. Kalau masih ada gunanya, ya saya akan terus berbaik-baik sama dia. Mau dia bohong berapa kali pun, saya akan terus berbaik-baik sama dia. Kalau dia masih ada manfaatnya. Masih ada gunanya. Masih ada manfaatnya dalam hubungan ini. Hubungan apapun ya. Hubungan bisnis, hubungan keluarga, hubungan percintaan, hubungan apapun. Tetapi kalau orang melihat, kayaknya ini udah nggak ada manfaatnya yang bisa didapatkan dari hubungan ini, dan saya dibohongi terus, nah itu orang baru memutuskan hubungan.
Jadi jangan kemudian kita menganggap bahwa oh orang itu kok percaya, masih percaya sama saya, masih berhubungan sama saya, itu sebagai tanda kesuksesan. No, itu Oke. Mbak. Karena setiap orang itu bisa mendeteksi kok kebohongan itu seperti apa. Karena kita Baik. dilengkapi oleh Tuhan dengan keahlian itu sejak kecil. Dan keahlian Nah, itu memang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk melindungi diri kita. Itu ya, Mbak. ya. Baik, Pak Arfan, keahlian ini keahlian untuk mendeteksi kebohongan itu letaknya di mana sih? Di Oke. feeling ya, di sense, di pikiran begitu atau di apa begitu, Pak Arfan? Very good question. Ini bagus sekali ya. Saya belajar dari seorang psikolog perkembangan, psikologi perkembangan, itu namanya Erik Erikson. Ya, Erik Erikson itu kan mengungkapkan mengenai ada 8 tahap perkembangan manusia gitu. Ya, mulai dari dia bayi sampai dia dewasa gitu. Yang menarik dari Erik Erikson ini berdasarkan penelitian Erik Erikson, tahap yang paling awal dalam perkembangan seorang bayi itu adalah belajar mengenai yang namanya trust and mistrust. Jadi bayi Oke. bawalah ya, bayi yang belum mengerti apapun, yang pertama dipelajari dalam hidupnya itu adalah trust and mistrust. Kepercayaan, sesuatu yang bisa dipercaya dan tidak bisa dipercaya. Dan apa yang paling dipercaya oleh seorang bayi? Suara ibunya. Suara ibunya, ya. Iya, jadi begitu Ya. begitu dia nangis tuh dia sedang menguji itu. Dia sedang nyari mana nih suara ibu, mana nih suara ibu nih gitu. Ya, ketika ada suara ibunya datang, dia sudah langsung merasa percaya. Sudah langsung Tenang tercipta ya. trust di sana gitu. Jadi sederhana itu gitu. Bahkan Tuhan memperlengkapi diri kita gitu. Nah, ketika yang datang orang lain yang belum dia kenal, yang rasanya asing, suara-suara asing, dia akan merasa mistrust. Dia akan curiga itu bayi. Dan dia merasa tidak aman dan dia merasa harus bersiap-siap untuk melindungi dirinya. Jadi ini naluri yang paling dasar, yang paling awal dari manusia itu adalah trust and mistrust gitu. Kita dilengkapi oleh Tuhan dengan sebuah insting gitu. Nah, kalau kemudian ada alat-alatnya sekarang ini, ada lie detector dan sebagainya, itu hanya sebuah pengembangan sesungguhnya dari keahlian mendasar yang sudah ditanamkan Tuhan dalam diri kita. Itu Mbak Ola. Ya, oke. Jadi ini adalah di naluri dan insting. Pak, nanti kita bahas ya kan kalau ada banyak orang yang akhirnya ketipu, kebohong ya, Ya. dibohongin gitu. Saya termasuk lah, banyak juga Oke. dibohongin, ditipu-tipu. Itu apakah pertanda instingnya tidak berfungsi dengan baik atau ada di satu fase atau kasus tertentu nggak berfungsi tapi di kasus yang lain berfungsi. Nanti kita bahas ini lebih Very good dalam question. ya, Bagus sekali smart pertanyaannya. listener. Tetap bersama dengan kami. Pengalaman Anda kami tunggu ya di 0812 11 12 959. Kami juga sedang live di YouTube di kanal Smart FM. Tetap bersama dengan kami dalam Smart Happiness.